Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlul Muharram dengan teman saya Raca Gustafa Dana. Kali ini saya akan menjelaskan bab 6 menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Di mana tujuan pembahasannya yaitu untuk memahami hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seorang debitur atau peminjam yang ingin berhubungan dengan perusahaan pembiayaan agar tujuan menggunakan jasa pembiayaan dapat dicapai dengan baik dan bermanfaat bagi debitur maupun perusahaan pembiayaan itu sendiri. Nah, selama ini hutang dianggap sebagai hal buruk. Cita buruk pada hutang muncul karena pemanfaatan utang yang kerap kali digunakan untuk memenuhi keinginan semata. Namun meski sering mendapat cita negatif, faktanya produk hutang atau yang jamak disebut kredit terus laku di pasaran. Bahkan transaksinya cukup meningkat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sepanjang 2018, nominal transaksi dengan menggunakan kartu kredit mencapai lebih dari 284 triliun. Capaian tersebut meningkat 5% secara year on year dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal transaksi 270 lebih triliun. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski dianggap buruk, berhutang tetap menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari seseorang. Memang tidak ada yang salah dengan minjam uang untuk berhutang, meski bukan sesuatu yang dilarang. Berhutang untuk kalian bersifat senang-senang tidak disarankan. Untuk semestinya hanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat mendesak atau karena kebutuhan yang akan berdampak pada produktivitas seseorang. Nah, hal tersebut membuat hutang menjadi hal yang wajar dan sangat manusiawi, karena kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Kendati demikian, meminjam uang untuk berhutang harus dilakukan secara bijak. Syaratnya itu, yang pertama ada dana pinjaman memang digunakan untuk sesuatu yang mendesak. Yang kedua, dana pinjaman digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi ada dua syarat utama untuk berhutang gitu. Yang pertama itu dana pinjaman digunakan untuk sesuatu yang mendesak, dan yang kedua, pinjaman digunakan untuk sesuatu yang produktif. Kebutuhan mendesak dalam konteks ini misalnya kebutuhan primer atau sekunder, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan untuk sesuatu yang tidak bisa ditawar seperti membayar uang SPP sekolah atau kuliah, membayar biaya pengobatan ketika sakit, memperbaiki rumah yang rusak dan sebagainya. Sementara dana pinjaman untuk hal produktif, misalnya dana pinjaman digunakan untuk membeli barang yang dapat menunjang produktivitas, contohnya misalkan beli laptop demi pekerjaan atau membangun sebuah usaha dan sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, penggunaan jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. Yang pertama itu adalah memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besar angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan, setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Yang ketiga, membeli barang dan atau jasa yang memang sungguh diperlukan, harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum bertugas. Survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja atau gaji, dan rekening listrik. Yang kelima itu sudah menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil.
Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembiayaan angsuran, hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembayaran berakhir, nomor telepon kontak center, dan seterusnya. Dan yang keenam itu ada agar tindak dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Begitu. Selain hal yang telah disebutkan di atas atau tadi, dalam pembayaran kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Contoh, A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A dengan pembebanan jaminan fidusia. Maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya 2 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp50 juta. Manfaat jasa pembiayaan dapat memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Itu yang pertama, manfaatnya. Manfaat yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan cara hidupnya dan atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, proses pengajuan mudah dan cepat. Nah, untuk dapat mengakses layanan perusahaan pembiayaan, kita difasilitasi dengan mekanisme pengajuan yang mudah dan cepat. Tentuan yang dilakukan sangat ringkas dan mudah dipahami. Prosesnya juga singkat sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Yang keempat, memiliki bunga pinjaman yang terjangkau. Besaran bunga pinjaman diberikan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan cukup beragam dan termasuk terjangkau. Bunga yang ditetapkan juga tetap mengacu pada rate suku bunga acuan dari Bank Indonesia atau BI. Itu sebabnya biaya yang harus Anda bayarkan juga tidak akan terlalu memberatkan kita. Yang kelima, menawarkan fleksibilitas waktu. Nah, untuk setiap ajuan pembiayaan, kita akan diberikan opsi atau skema waktu pelunasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Semakin lama jangka waktu pelunasan yang kita pilih, maka akan semakin kecil juga besar angsuran yang harus dibayarkan. Tapi bunganya juga akan lebih besar.
Pastikan kita menggunakan jasa perusahaan pembiayaan yang sudah mendapat izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan pembiayaan dengan izin sah dipastikan memiliki kredibilitas yang baik, termasuk dalam menjaga data, informasi, dan rekam transaksi kita karena adanya sistem teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi data-data kita. Ada manfaat, pasti ada pula risikonya. Risiko dari pembayaran itu yang pertama ada konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Yang kedua, barang yang dibiayai harus diserahkan ke perusahaan pembiayaan jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak. Ketika jika konsumen melunasi utang sebelum waktunya, maka harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Yang keempat, pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kelima, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Yang keenam, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembayaran fleksibel. Tujuh, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan manfaatnya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya ada hak konsumen atau pengguna jasa pembiayaan, antara lain, yang pertama ada memperoleh informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang kedua, mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan. Yang keempat, mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. Yang keenam, mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Kewajiban konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain, satu ada memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan
dan sesuai kemampuan. Maksudnya di sini adalah kita wajib memilih barang yang sesuai dengan kemampuan kita dalam mencicilnya. Yang kedua itu adalah mengisi dan menandatangani aplikasi pembayaran dengan itikat baik, jujur, dan lengkap. Yang ketiga, memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembayaran. Kita sebagai calon debitur harus membaca seluruh ketentuan dan perjanjian secara lengkap. Hal ini juga tentu saja untuk memastikan bahwa kita tidak akan dirugikan di hari mendatang. Yang kelima, menandatangani perjanjian pembayaran dengan lengkap sebagai bukti bahwa kita setuju atas perjanjian tersebut. Yang keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. Biasanya perusahaan pembayaran akan menjatuhkan masa tenggang atau deadline pembayaran sesuai dengan hari kita setuju melakukan kegiatan pembayaran. Jadi misalkan tanda tangan perjanjian ini pada tanggal 20 April. Maka angsuran pertama dibayar pada tanggal 20 Mei mendatang. Dan yang terakhir ada membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian. Pembayaran yaitu misalnya denda atau keterlambatan pembayaran angsuran dan sebagainya. Manfaat jasa pembiayaan dapat memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan sekarang tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Itu yang pertama, manfaatnya. Manfaat yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, proses pengajuan mudah dan cepat. Nah, untuk dapat mengakses layanan perusahaan pembiayaan, kita difasilitasi dengan mekanisme pengajuan yang mudah dan cepat. Tentuan yang dilakukan sangat ringkas dan mudah dipahami. Prosesnya juga singkat sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan. Yang keempat, memiliki bunga pinjaman yang terjangkau. Besaran bunga pinjaman diberikan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan cukup beragam dan termasuk terjangkau. Bunga yang ditetapkan juga tetap mengacu pada rate suku bunga acuan dari Bank Indonesia atau BI. Itu sebabnya biaya yang harus Anda bayarkan juga tidak akan terlalu memberatkan kita. Yang kelima,
menawarkan fleksibilitas waktu. Nah, untuk setiap ajuan pembiayaan, kita akan diberikan opsi atau skema waktu pelunasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Semakin lama jangka waktu pelunasan yang kita pilih, maka semakin kecil juga besar angsuran yang harus dibayarkan. Tapi bunganya juga akan lebih besar. Pastikan kita menggunakan jasa perusahaan pembiayaan yang sudah mendapat izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan pembiayaan dengan izin sah dipastikan memiliki kredibilitas yang baik, termasuk dalam menjaga data, informasi, dan rekam transaksi kita karena adanya sistem teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan melindungi data-data kita. Ada manfaat, pasti ada pula risikonya. Risiko dari pembayaran itu yang pertama ada konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Yang kedua, barang yang dibiayai harus diserahkan ke perusahaan pembiayaan jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak. Yang ketiga, jika konsumen melunasi utang sebelum waktunya, maka harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Yang keempat, pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kelima, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Yang keenam, bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembayaran fleksibel. Tujuh, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan manfaatnya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya ada hak konsumen atau pengguna jasa pembiayaan, antara lain, yang pertama ada memperoleh informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang kedua, mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan. Yang keempat, mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan. Yang kelima, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. Yang keenam, mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.
Kewajiban konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain, satu ada memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan. Maksudnya di sini adalah kita wajib memilih barang yang sesuai dengan kemampuan kita dalam mencicilnya. Yang kedua itu ada mengisi dan menandatangani aplikasi pembayaran dengan itikat baik, jujur, dan lengkap. Yang ketiga, memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang keempat, memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembayaran. Kita sebagai calon debitur harus membaca seluruh ketentuan dalam perjanjian secara lengkap. Hal ini juga tentu saja untuk memastikan bahwa kita tidak akan dirugikan di hari mendatang. Yang kelima, menandatangani perjanjian pembayaran dengan lengkap sebagai bukti bahwa kita setuju atas perjanjian tersebut. Yang keenam, membayar angsuran secara tepat waktu. Biasanya perusahaan pembayaran akan menjatuhkan masa tenggang atau deadline pembayaran sesuai dengan hari kita setuju melakukan kegiatan pembayaran. Jadi misalkan tanda tangan perjanjian ini pada tanggal 20 April. Maka angsuran pertama dibayar pada tanggal 20 Mei mendatang. Dan yang terakhir ada membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian. Pembayaran yaitu misalnya denda atau keterlambatan pembayaran angsuran dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia, atau yang disingkat dengan BMPPVI. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 1 POJK 07 tahun 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau yang disingkat dengan LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan atau LJK termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumennya dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1 POJK 07 tahun 2014 menimbang A. Bahwa rangkaian perlindungan konsumen mencakup edukasi, pelayanan informasi dan pengaduan hingga fasilitasi penyelesaian pengaduan. B. Bahwa dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. C. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.
Yang D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada pengertian dari bab 1, pasal 1. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan 1, otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 3. Daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah kumpulan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK. Yang keempat, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kelima, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Yang keenam, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. 7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Usaha reasuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha perasuransian. Yang kedelapan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dana pensiun. Yang kesembilan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Yang ke-10, lembaga jasa keuangan lainnya adalah pengaduan, pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan. Yang ke-12, pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir, ke-13, sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, bab 2, pasal 2. Yang pertama, pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan. Yang kedua, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
Yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Yang kelima, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat rahasia. Pasal 3, yang pertama, lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4. Yang kedua, dalam hal lembaga jasa keuangan melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka lembaga jasa keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kegiatan usaha utamanya. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Bab 3, daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa, pasal 4. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang A. mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa 1. mediasi, 2. adjudikasi, dan 3. arbitrase. Yang B. mempunyai peraturan yang meliputi 1. layanan penyelesaian sengketa, 2. prosedur penyelesaian sengketa, 3. biaya penyelesaian sengketa, 4. jangka waktu penyelesaian sengketa, 5. ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan yang keenam, kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter. Yang C. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektivitas dalam setiap peraturannya. Yang D. mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, dan yang E. didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi atau self-regulatory organization. Bab 4. Prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Bagian 1. Prinsip aksesibilitas, pasal 5. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bagian kedua, prinsip independensi. Pasal 6, 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. Yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung pada lembaga jasa keuangan tertentu. Bagian ketiga, prinsip keadilan, pasal 7. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. B. Adjudikator dan arbiter dilarang mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak. Dan C. Adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan atau lembaga jasa keuangan. Bagian keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, pasal 8. 1. Peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. 2. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengawasi pelaksanaan putusan. Selanjutnya, bab 5, pelaporan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, pasal 9. Yang 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada OJK, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi yang kurang. Informasi paling kurang: A. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa. B. Demografi dari konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan atau termasuk alasan penolakan. D. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian. E. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa. F. Jenis layanan dan atau produk yang menjadi sengketa. Dan G. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan putusan yang dimaksud. Selanjutnya bab 6 ketentuan lain-lain. Pasal 10. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, perjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2015. Pasal 11. 1. Dalam hal lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 belum terbentuk, maka konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK. Yang kedua, fasilitasi sengketa oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya bab 7 sanksi. Pasal 12. 1. Lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain A. Peringatan tertulis. B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. C. Pembatasan kegiatan usaha. D. Pembekuan kegiatan usaha dan atau E. Pencabutan izin kegiatan usaha. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf E dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E. Yang keempat, besaran sanksi pada denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. Yang kelima, OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat. Bab 8 ketentuan penutup pasal 13. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya, LAPS di industri pembiayaan dan pergadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI dan PT Pergadaian Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa 1. Mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga, arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Itu berarti BMPPVI harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengingat LJK. 11. Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan. Selanjutnya bab 2 pasal 2. Yang pertama,
pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan. Yang kedua, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Yang kelima, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat rahasia. Pasal 3, yang pertama, lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4. Yang kedua, dalam hal lembaga jasa keuangan melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka lembaga jasa keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kegiatan usaha utamanya. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Bab 3, daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa, pasal 4. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang A. mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa 1. mediasi, 2. adjudikasi, dan 3. arbitrase. Yang B. mempunyai peraturan yang meliputi 1. layanan penyelesaian sengketa, 2. prosedur penyelesaian sengketa, 3. biaya penyelesaian sengketa, 4. jangka waktu penyelesaian sengketa, 5. ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan yang keenam, kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter. Yang C. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektivitas dalam setiap peraturannya. Yang D. mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, dan yang E. didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi atau self-regulatory organization. Bab 4. Prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Bagian 1. Prinsip aksesibilitas, pasal 5. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bagian kedua, prinsip independensi. Pasal 6, 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. Yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung pada lembaga jasa keuangan tertentu. Bagian ketiga, prinsip keadilan, pasal 7. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A. Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. B. Adjudikator dan arbiter dilarang mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak. Dan C. Adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan atau lembaga jasa keuangan. Bagian keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, pasal 8. 1. Peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. 2. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengawasi pelaksanaan putusan.
Selanjutnya, bab 5, pelaporan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, pasal 9. Yang 1, lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada OJK, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi yang informasi paling kurang: A. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa, B. Demografi dari konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan atau termasuk alasan penolakan, D. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian, E. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa, F. Jenis layanan dan atau produk yang menjadi sengketa, dan G. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan putusan yang dimaksud. Selanjutnya, bab 6, ketentuan lain-lain. Pasal 10. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, perjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2015. Pasal 11. 1. Dalam hal lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 belum terbentuk, maka konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK. Yang kedua, fasilitasi sengketa oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya, bab 7, sanksi. Pasal 12. 1. Lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain: A. Peringatan tertulis, B. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, C. Pembatasan kegiatan usaha, D. Pembekuan kegiatan usaha, dan atau E. Pencabutan izin kegiatan usaha. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf E dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E. Yang keempat, besaran sanksi pada denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. Yang kelima, OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat. Bab 8, ketentuan penutup. Pasal 13. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya, LAPS di industri pembiayaan dan pergadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI dan PT Pergadaian Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa 1. Mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga, arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Itu berarti BMPPVI harus mudah diakses konsumen.
memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengingat LJK. Mungkin itu sengketa dari konsumen dan atau lembaga jasa keuangan. Bagian keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, pasal 8. 1. Peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. 2. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, yang keempat, lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengawasi pelaksanaan putusan. Selanjutnya, bab 5, pelaporan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, pasal 9. Yang 1, lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada OJK, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat informasi yang kurang. Informasi paling kurang: A. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa. B. Demografi dari konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan atau termasuk alasan penolakan. D. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian. E. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa. F. Jenis layanan dan atau produk yang menjadi sengketa. Dan G. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan putusan yang dimaksud. Selanjutnya, bab 6, ketentuan lain-lain. Pasal 10. 1. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Yang kedua, lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, perjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2015. Pasal 11. 1. Dalam hal lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 belum terbentuk, maka konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK. Yang kedua, fasilitasi sengketa oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya, bab 7, sanksi, pasal 12. 1. Lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif, antara lain: A. Peringatan tertulis. B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. C. Pembatasan kegiatan usaha. D. Pembekuan kegiatan usaha dan atau E. Pencabutan izin kegiatan usaha. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf E dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. 3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E. Yang keempat, besaran sanksi pada denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. Yang kelima, OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat. Bab 8, ketentuan penutup, pasal 13. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya, LAPS di industri pembiayaan dan pergadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia atau BMPPVI. BMPPVI didirikan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI dan PT Pergadaian Persero. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa 1. Mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Yang kedua, adjudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat, yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga, arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Itu berarti BMPPVI harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengingat LJK. Mungkin itu saya, Raka Mustafa, dan teman saya, Fadil Muharram, yang bisa kami jelaskan mengenai bab 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.